Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim, adada kulli harfin kutiba au yuktabu abadal abidin wa dahrad dahirin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Nawayna ta'alluma wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal mudzakarata wa tadhkir wal ifadata wal istifadah wal hasa 'ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, melanjutkan kajian kitab Risalatul Jami'ah. Faslun furudul wudu'i sittatun. Al-awalu an-niyah, al-thani ghuslul wajhi, الثالث وحده من منابت شعر الرأس إلى منتهى اللحيين والذقن طولا وعرضا من الأذن إلى الأذن. الثالث غسل اليدين إلى المرفقين. الرابع مسح شيء من بشرة الرأس أو شعر في حده. الخامس غسل الرجلين مع الكعبين. السادس الترتيب على هذه الكيفية. Furudul wudu, kalimat dimulai dengan furud. Furud itu kalau dalam arti bahasa artinya itu bagian, atau juga bisa diartikan kewajiban. Fardun, furudun itu kalau dalam bahasa Arab punya arti bagian. Al-wudu secara syariah, kalimat fardun atau furudun itu adalah ma talabahu syari' talaban jaziman. Apa yang syariat menuntutnya, menginginkan untuk dilakukannya dengan tuntutan yang kuat, tuntutan yang paten. Maksudnya enggak ada dalil yang memperbolehkan untuk meninggalkan hal tersebut. Itu namanya fardun. Lah hukumnya fardu itu kalau dilakukan dapat pahala, ditinggalkan dapat dosa. Al-wudu, wudu itu mengambil dari kata-kata al-wadha'ah, artinya itu indah dan bagus. Lah secara syariat, wudu itu membasuh anggota-anggota tertentu dengan niat yang telah ditentukan dan caranya yang telah diajarkan. Dari mana kita tahu caranya? Dari mana kita tahu niatnya? Dari mana tahu anggotanya? Mengambil daripada firman-Nya Allah Subhanahu wa taala dan sabdanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena itu furudul wudu ini keenam-enamnya mengambil dari ayat Al-Quran dan hadisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, bila kalian hendak melakukan sholat maka basuh wajah kalian. Nah, disebutkan anggota pertama adalah wajah. Kemudian wa aidiakum ilal marafiq, kedua tangan kalian sampai siku-siku. Anggota wudhu yang kedua adalah kedua tangan. Wamsahu biru'usikum, usap sebagian dari kepala kalian. Anggota wudhu yang ketiga adalah sebagian kepala. Wa arjulakum ilal ka'bain, dan kedua kaki kalian sampai mata kaki. Ketahuan sudah ada 4 anggota di dalam wudhu: wajah,
tangan, kepala, dan kaki. Lah terus kalau anggota wudhunya sudah tahu, caranya gimana? Caranya dibuka dengan niat. Kenapa kok bisa seperti itu? Mengambil dari hadisnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, innamal a'malu bin niat. Amal perbuatan itu sah atau tidaknya tergantung dengan kalau pengen wudhunya sah maka harus diawali dengan niat. Terus itu tok caranya? Enggak. Cara yang terakhir harus tertib, berurutan. Gimana berurutan itu? Ya tidak boleh mendahulukan anggota kedua sebelum anggota pertama. Loh, dalilnya mana wudhu harus tertib? Pertama, walaupun dalil ini bisa dibantah tapi itu tetap menjadi dalil pendukung. Pertama, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya tentang sa'i, sahabat tanya, ya Rasulullah, kita ini mulai sa'inya dari mana? Dari Marwah dulu ke Sofa atau dari Sofa dulu ke Marwah? Jawabannya Nabi, ibda'u bima bada Allahu bihi. Mulai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah untuk memulainya. Allah memulai dalam ayat Al-Quran kalimat Sofa dan Marwah itu, innas sofa wal marwata min sya'airillah. Sesungguhnya Sofa dan Marwah itu diantara syiar-syiar agama Allah subhanahu wa ta'ala. Loh, disebut dulu Sofa, maka itu sa'i dimulai dari Sofa ke Marwah. Wah, dibantah, loh itu kan untuk haji, untuk umroh sa'i, ini kan wudhu, apa hubungannya? Ini hubungannya gini, Nabi menyebutnya ibda'u bima bada Allahu bihi. Lafadznya enggak menyebutkan sa'i, enggak menyebutkan Sofa Marwah, lafadznya umum. Sekalipun sebabnya khusus, tapi lafadznya Nabi itu umum sehingga bisa digunakan dalil untuk tertib wudhu. Tapi jadi permasalahan sekarang. Kenapa permasalahannya gini? Wudhu itu disyariatkan bareng sama sholat. Kapan disyariatkan sholat? Sholat itu disyariatkan saat Nabi Isra dan Mi'raj. Lah Isra Mi'raj itu terjadi pada terjadi setahun sebelum Nabi hijrah. Sedangkan kewajiban haji atau umroh itu terjadi pada tahun ke-6, ada riwayat ke-7, ada riwayat 9, ada tahun ke-10 setelah hijrah. Lu mosok dalile kari kewajibannya dhisik. Enggak masuk akal lah, karena itu dalil ini bukan dalil utama tapi dalil pendukung. Dalil utamanya gimana? Ayat Al-Qur'an itu menyebutkan ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu, membasuh. Ya, setelah membasuh wajah, membasuh tangan. Setelah membasuh tangan, mengusap sebagian kepala. Setelah mengusap sebagian kepala, membasuh kaki. Ada yang aneh enggak? Kalau orang ahli bahasa itu kalau nata ya dipodokno kabeh dhisik, membasuh, terakhir baru mengusap. Ini Allah buat membasuh, mengusap, membasuh. Di situ tanda bahwa kita diperintahkan tertib. Itu yang kedua. Dalil yang ketiga yaitu tidak pernah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wudhu kecuali dengan cara tertib itu tadi. Lah kalau sudah Nabi gak pernah meninggalkan tertib, itu dalil bahwa wajib harus wudhu itu tertib. Lah ini tentang gambaran masih furudul wudhunya tadi itu. Kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan dalam wudhu, caranya wudhu, anggotanya wudhu, niatnya wudhu. Nanti akan dibahas secara mendetail niatnya itu bagaimana, membasuh wajahnya bagaimana, dan seterusnya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan apa yang kita dengarkan bisa manfaat, bisa kita praktekkan dalam kehidupan kita, menambah kefahaman kita dalam ibadah kita. Amin amin ya rabbal alamin. Shallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.